Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kuliner. Kembali lagi bertemu dengan saya, Chef Gaga. Kesempatan kali ini kita tetap akan masak masakan yang bergizi untuk teman-teman semuanya. Ada beberapa jenis makanan yang akan kita masak hari ini. Di antaranya kita punya lele goreng. Oh, ini makanan favorit sejuta umat ya lele ya. Terus juga kita akan bikin perkedel sayur, terong balado, dan juga nanti di akhir kita punya dessert es kelapa. Wah, sudah gak sabar nih kelihatannya nih untuk melihat proses memasak makanan-makanan tersebut. Jadi nggak usah lama-lama, ayo kita masak. Nah, sahabat kuliner, seperti tadi saya bilang, salah satu menu hidangan yang akan kita masak hari ini itu ada lele goreng. Saya dan tim saya dengan Chef Marlin akan mulai memperkenalkan beberapa bahan baku yang akan kita pakai untuk memasak lele goreng. Jadi yang pertama, di sini kita ada sereh, kemudian ada kunyit, ada lengkuas, jahe, bawang putih, asam jawa, garam, dan juga bahan utamanya adalah lele. Nah, di sini untuk bahan-bahan yang ada di bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, dan sereh itu kita haluskan, kita cincang gitu ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah kita cincang dan ini sudah kita masak. Nah, selanjutnya kita akan mulai marinasi. Jadi lele ini untuk menghilangkan bau amisnya bisa menggunakan jeruk nipis ataupun asam jawa ya Chef ya. Nah, asam jawanya itu ini yang aslinya, nah ini sudah kita larutkan. Jadi Chef Marlin akan bantu kita untuk marinasi lele ini. Proses marinasi lele itu harus benar-benar rata. Jadi ini benar-benar sama dipijat-pijat lembut ya. Dibalikan ikannya, kemudian kita taburkan juga, kita kasih juga asam jawanya. Nah, asam jawa ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis, kemudian juga menambah cita rasa lele lebih gurih lagi. Setelah dimarinasi, setelah diberikan bumbu ini, lele ini akan kita diamkan kurang lebih sekitar 20 menit agar bumbu tersebut meresap, baru ready untuk atau siap untuk digoreng. Oke, nah ini dia. Ini lele yang sudah dimarinasi dan kita akan diamkan kurang lebih sekitar 20 menit. Setelah kita marinasi lele, kita akan prepare untuk menu selanjutnya itu perkedel sayur. Nah, perkedel sayur ini di sini kita punya ada beberapa jenis sayuran. Di antaranya ada wortel, kemudian ada kol putih, ada toge gitu ya, dan juga ada beberapa bahan tambahan lainnya. Ada 3 jenis tepung terigu, kemudian ada tepung beras, dan juga ada tepung jagung. Kita juga pakai di sini ada bawang putih, kemudian ada ketumbar, dan juga untuk rasa kita pakai gula putih, garam, dan juga merica. Nah, selanjutnya kita akan coba mixing. Chef Mario akan bantu saya untuk mixing adonan. Kita pakai di sini untuk adonannya dulu. Adonannya ada tepung terigu, kemudian ada tepung beras. Perbandingannya tetap 3:1. Perbandingannya paling banyak adalah tepung terigu, kemudian masuk lagi tepung beras, dan terakhir adalah tepung jagung. Oke, setelah itu baru kita masukkan air pelan-pelan. Nah, di sini kita akan pakai 3 macam jenis sayuran. Yang pertama itu wortel. Wortelnya ini kita slice tipis-tipis atau kita iris tipis-tipis. Oke, kita masukkan langsung ke adonan tepung. Selanjutnya ada toge. Toge ini juga kita langsung masukkan saja adonan tepung terigunya. Dan yang terakhir adalah kol. Iya, sip. Selanjutnya kita masukkan ketumbar kurang lebih sekitar 1 teaspoon, kemudian garam
1 teaspoon juga. Selanjutnya gula pasir. Dan yang terakhir merica. Oke. Setelah kita aduk rata seperti ini, adonan ini kita akan simpan di lemari pendingin kurang lebih sekitar 15 menit sebelum digoreng. Nah, ini hasilnya yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Dia lebih berair ya, karena pada saat kita masukkan ke kulkas dia mengeluarkan kandungan air di dalam sayur-sayurannya. Selanjutnya kita langsung goreng saja. Nah, kita goreng bisa langsung dimasukkan seperti ini, atau bisa juga teman-teman cetak di ladle dulu. Ini kita tambahkan satu lagi biar lebih mantap. Nah, kita gunakan apinya jangan terlalu besar supaya adonan perkedel sayur ini masuk atau matang sampai ke dalam-dalam. Nah, ini dia. Setelah kita tunggu tadi kurang lebih sekitar 3 menitan, ini dia bawang jagungnya sudah hampir jadi, sudah mulai warna kecoklatan. Nah, ini sudah bisa kita langsung angkat. Langsung kita angkat dan tiriskan. Sip. Sambil kita tunggu perkedel sayurnya ini ditiriskan minyaknya, kita akan prepare selanjutnya ke menu berikutnya, yaitu terong balado. Oke sahabat kuliner, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita selanjutnya akan masak terong balado. Nah, di sini sudah ada beberapa bahan baku, pasti terongnya ya. Nah, terongnya kita pakai di sini terong yang agak tua, warnanya sudah lebih gelap. Kemudian ada juga di sini serai, cabai merah. Kemudian ada lengkoas, ada jahe, kemudian ada juga daun jeruk, salam, dan juga kita siapkan di sini ada bawang putih, kemudian ada bawang merah. Dan untuk rasanya sekali lagi kita hanya memakai garam dan gula saja. Dan nanti kita akan tambahkan sedikit gula merah. Bumbu-bumbu tersebut kita blender halus, sehalus mungkin gitu ya. Jadi untuk ini bumbu halusnya seperti ini, dan mulai kita siapkan untuk terongnya. Nah, teman-teman, biasanya kalau untuk terong ini dimasak itu biasanya digoreng ya chef ya. Nah, cuman saat ini kita mau menggunakan proses yang berbeda, yaitu sistem blanching namanya, atau direbus dengan air yang mendidih tapi dalam jangka waktu yang cepat. Kita akan dibantu oleh chef Marin untuk dipotong. Sambil saya siapkan untuk air panasnya. Kita akan potong kotak-kotak untuk terongnya. Nah, ada tips and trick untuk merebus atau blanching terong ini. Kita gunakan tambahan sedikit garam di air rebusan untuk menjaga warna dari terong tersebut lebih stabil. Oke, kalau sudah kita akan masukkan terong ini ke air rebusan. Kurang lebih sekitar 30 detik kita akan diamkan. Chef Marin di sini akan mensaute bumbu balado. Balado itu rasanya dia tidak akan terlalu pedas gitu ya teman-teman ya, sahabat kuliner. Dia rasanya akan lebih gurih, dan ini kita akan proses saute ini atau menumis bumbu ini sampai dia matang dan harum dan warnanya berubah menjadi sedikit agak gelap sebelum kita akan campur nanti dengan terongnya. Oke, ini terongnya sudah bisa kita angkat. Nah, ini dia terongnya sudah kita rebus. Sambil kita tunggu untuk bumbunya matang. Jadi terong itu teman-teman, kalau dimasaknya digoreng itu akan menyerap kandungan minyaknya lebih banyak, jadi kurang sehat. Nah, ini kita coba lakukan dengan cara yang berbeda, yaitu di blanching atau direbus, supaya kandungan gizinya pun lebih terjaga dan teman-teman juga lebih sehat dalam mengkonsumsi terong. Kita lanjut masukkan untuk gula merahnya, kemudian gula pasir. Setelah itu kita masukkan garam, dan juga kita masukkan daun jeruk dan juga daun salam.
Nah, setelah bumbu ini matang, baru kita masukkan terongnya. Ini sudah cukup dan sudah siap disajikan. Oke, sahabat kuliner, saya masih ada menu yang lainnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Kita akan lihat menu apa selanjutnya yang kita masak. Nah, sahabat kuliner, ini makanan terakhir yang akan kita masak, ya. Jadi saya sekarang akan masak sambal mata. Bahan-bahan yang kita punya, yang pertama itu ada cabai rawit, kemudian bawang putih, ada juga jeruk nipis, terasi, kemudian ada bawang merah, serai, dan daun jeruk. Jadi pertama-tama kita akan slice bawang merah, kita akan slice halus, sambil Chef Marlin akan panaskan minyak yang nanti akan kita gunakan untuk dusting ke sambal matanya. Kemudian bawang putihnya cukup satu saja, kita akan chop. Kemudian ada cabai rawit. Kalau untuk cabai rawit sesuai selera teman-teman ya, jadi bisa lebih banyak. Saya hanya pakai 3 saja. Kemudian batang sereh, ini ciri khas dari sambal mata yang paling utama. Sereh ini kita kupas, kita ambil bagian yang lebih mudah di bagian dalam. Selanjutnya kita slice lagi tipis. Selanjutnya setelah kita slicing ini ada satu lagi daun jeruk. Ini dicampurkan semuanya daun jeruk ini. Nah, ini kita akan remas-remas sambalnya. Kemudian kita campur terasi, kurang lebih sekitar 1/4 teaspoon. Kita remas-remas kembali. Setelah tercampur ini kita akan lakukan seasoning, tapi setelah kita dusting dengan minyak panas. Ini kita tuang langsung minyak panasnya, benar-benar panas ya, agar aroma dari sambal mata keluar. Jadi kita pakai sendok, kita campur rata. Setelah itu baru kita masukkan seasoning, garam, kemudian gula pasir, dan yang terakhir perasan jeruk nipis. Ini dia sambal mata untuk makan siang hari ini. Nah, sahabat kuliner, yang namanya wisata kuliner atau kuliner Nusantara itu tidak lepas dari makanan penutup. Kalau kali ini saya akan bikin es kelapa muda. Bahan-bahannya otomatis kita punya kelapa, kemudian saya juga ada nata de coco, ada juga sirup koko pandan, atau teman-teman juga bisa ganti pakai sirup DHT, kemudian ada simple sirup atau gula cair, saya juga punya biji mutiara dan juga selasi. Dan yang terakhir kita akan campur dengan susu. Jadi tahapannya kita hanya tinggal campur semua bahan baku di dalam gelas saji gitu ya. Yang pertama saya masukkan kelapanya, kemudian kita tambahkan juga nata de coco, selanjutnya biji mutiara, dan yang terakhir selasi. Selanjutnya kita tambahkan susu cair, kita tambahkan juga gula cair, dan yang terakhir sirup untuk warnanya supaya cantik. Dan bahan yang paling utama dari semuanya adalah es batu. Nah, ini kita tambahkan es batu di akhir. Ini dia es kelapa. Nah, sahabat kuliner, tadi lelenya sudah kita marinasi, sekarang sudah siap untuk digoreng. Jadi Chef Marlin akan bantu saya untuk langsung goreng lelenya. Minyaknya juga sudah cukup panas, langsung masuk. Kalau goreng lele ini minyaknya harus benar-benar panas. Tambahkan juga bumbu-bumbunya, akan langsung digoreng. Ini lelenya sudah matang. Nah, sambil kita tunggu ditiriskan lelenya, kita akan persiapkan makanan yang sudah kita masak tadi untuk kita plating. Nah, sahabat kuliner, saatnya kita plating masakan-masakan yang sudah kita masak tadi ya. Yang pertama akan saya plating itu adalah lelenya. Nah, ini lele cukup besar. Ini kita taruh di sini. Kemudian kita taruh lagi untuk tarung baladonya.
Selanjutnya kita akan plating untuk nasi. Kemudian kedel sayur. Yang terakhir kita akan topping sambal matanya langsung di atas lele. Sangat menggiurkan. Here we go. Jadi ini menu untuk makan siang atau makan malam. Lele goreng, tarong balado, kedel sayur, nasi putih, dan terakhir dessertnya es kelapa. Ya sahabat kuliner, demikianlah persembahan dari Kala Hospitality dan juga Yayasan Haji Kala. Makanan sehat, makanan bergizi itu baik untuk perkembangan anak, terutama khususnya dari ibu yang sedang hamil dan juga sedang menyusui. Jadi harapan kami, program ini dapat membantu komunitas-komunitas yang sedang berjuang mengatasi stunting atau kekurangan gizi di daerahnya. Ajarkan terus, sebarkan terus, share ilmu mengenai kandungan gizi untuk anak yang lebih sehat dan juga lebih cerdas untuk masa depan anak-anak Indonesia.